dan menyelamatkan. Kami percaya Engkau berkenan berkarya melalui firman Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman dari awal sampai dengan akhirnya. Kami berdoa di dalam nama yang kudus, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan Gereja Kristus Kartini, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 126. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6, demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang lebih berbahagia lagi adalah kita yang mau memelihara dan melaksanakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Maranatha. Maranatha. Rasanya janggal kalau haleluya langsung. Betul apa tidak? Padahal gereja mengenal ada 3 sapaan. Ada haleluya, ada Maranatha, satunya lagi apa Bapak Ibu kalau Prapaskah? Ya, Hosiana atau Hosana. Itulah 3 respon kita. Dan kita diajak untuk bicara mengenai firman Tuhan, dan memang Maranatha berkaitan dengan kedatangan. Dan tema kita juga sama. Kedatangan yang membawa sukacita. Tapi izinkan saya bertanya, kalau demikian apa artinya Maranatha? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa artinya Maranatha? Apa itu? Ya, bagus ya. Tuhan datanglah segera, begitu ya. Nah, kita melihat ada satu kata penting dalam iman Kristen. Datang, ya, kedatangan. Dan mungkin dapat dikatakan bahwa agama Kristen itu atau iman Kristen itu berpusat pada kata kedatangan. Mengapa? Oleh karena ketika Kristus datang pertama kali menjadi manusia disebutkan datang. Nanti pada akhir zaman dia disebutkan juga apa? Datang. Jadi kita hidup di antara apa? 2 kedatangan. Dan ini menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Satu-satunya agama yang berbicara mengenai hidup di antara 2 kedatangan. Kedatangan pertama inkarnasi,
kedatangan kedua disebut dengan kata parousia. Ucap bersama-sama. Parousia, ya. Yang pertama inkarnasi, yang kedua tadi apa? Parousia. Parousia artinya Tuhan Yesus datang kembali. Parousia hampir sama dengan kata Maranatha. Kalau Maranatha itu mendoakan supaya parousianya datang. Maka menarik, dengan satu kata kedatangan mencerminkan jantung iman Kristen. Jantung iman Kristen pada kata kedatangan. Allah yang maha tinggi datang mencari manusia. Kedatangan Kristus yang pertama inkarnasi, Allah datang menyelamatkan manusia. Lalu kedatangan Kristus yang dua tadi namanya apa? Parousia. Kita berdoa apa tadi? Maranatha. Dia datang untuk apa? Nah, kalau ini yang menyelamatkan. Kalau yang kedua? 100. Yang kedua tadi apa? Menghakimi. Tapi kedatangan pertama adalah menyelamatkan. Kedatangan yang kedua apa? Datang untuk menghakimi. Maka dapat kita lihat di sini titik yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Kalau agama lain bukan datang untuk mencari, menyelamatkan, itu bukan. Juga bukan datang untuk menghakimi. Tetapi apa ya kira-kiranya? Agama lain itu macam-macam, tapi poinnya sama. Ada yang tahu? Jadi kalau iman Kristen, Allah yang datang maha tinggi kepada manusia. Kalau agama-agama lain apa? Hah? Kok kiamat bagaimana? Belum apa-apa kiamat. Manusia mencari Allah. Betul itu, 100. Tadi siapa yang ngomong? Manusia mencari Allah. Betul itu, ya. Jadi agama-agama di sekitar kita adalah manusia mencari. Kalau kekristenan, Allah yang mencari. Bahwa pembedanya di situ. Kalau Allah yang datang mencari, maka kita yang berdosa ini dicari. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus gembala mencari domba yang apa? Nah, kalau manusia mencari Allah, maka artinya apa? Bagaimana supaya saya berkenan di hadapan Allah? Saya berbuat baik, saya melakukan amal, saya melakukan banyak hal-hal yang mendatangkan pahala, tapi tidak dalam iman Kristen. Allah yang maha tinggi yang mencari manusia, bukan kita yang mencari Allah. Kalau kita mencari Allah, sepertinya Allah ini yang bersembunyi, sehingga kita harus apa? Kita harus cari Allah itu. Tapi di dalam Tuhan Yesus, Allah yang maha tinggi itu justru tidak bersembunyi. Dia membuka dirinya, dia menyingkapkan dirinya, datang untuk tadi apa yang pertama, inkarnasi apa? Menyelamatkan, lalu apa? Menghakimi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat, kalau Kristus datang pertama kali adalah mencari untuk menyelamatkan, pembedanya Kristus datang untuk menghakimi, letak bedanya di mana? Yang satu menyelamatkan, yang kedua ini adalah menghakimi. Bedanya di mana, Bapak Ibu? Kira-kira bayangannya apa? Bapak Ibu suka yang mana? Yang diselamatkan atau dihakimi? Pilih yang mana? Yang menyelamatkan. Nah, tapi kok tadi nyanyinya datanglah Tuhan segera, begitu gimana? Jadi Bapak Ibu ingin diapakan? Ingin dihakimi, betul apa tidak? Nah, saudara-saudara, maka dapat saya katakan Kristus datang untuk menyelamatkan, itu disebut dengan rekonstruksi. Apa? Direkonstruksi, dibangun lagi. Yang berdosa dibangun lagi. Tapi kalau Kristus datang untuk menghakimi, itu bukan rekonstruksi, tapi apa?
dan itu tidak enak. Dekonstruksi. Apa? Dibongkar. Dan itulah gambaran dari Advent pertama. Gereja-gereja ketika berkhotbah pada minggu Advent pertama bicara tentang dekonstruksi dari Allah, dibongkar. Terjadi hukuman-hukuman Tuhan yang menghancurkan, yang membinasakan, bahkan menjelang akhir zaman akan ada dekonstruksi semesta. Apa namanya? Jadi semesta ini akan dihancurkan, dibikin berantakan, dibongkar. Lalu orang menyebutnya kiamat. Ya. Jadi dekonstruksi sama dengan apa tadi? Nah, sekarang saya mau tanya. Mau pasti berdoa lagi, Tuhan datanglah segera, Maranatha? Mau ya? Kalau nanti terjadi kiamat sungguhan nanti bagaimana? Siap? Nah, bersyukur kalau kita siap, tapi biasanya orang tidak pernah siap. Tidak percaya? Sekarang saya mau tanya, siapa yang siap dipanggil Tuhan? Ayo, siap apa tidak? Sesungguhnya manusia tidak pernah siap. Kira-kira Bapak Ibu suka lebih baik tidak tahu kapan Tuhan memanggil atau lebih baik tidak tahu? Baiknya tahu atau tidak tahu? Nah, loh, kalau kita ini diberitahu tambah takut. Tidak usah diberitahu Tuhan. Misalnya dokter, Bapak mohon maaf, tampaknya sakitnya Bapak hanya bisa bertahan 3 bulan lagi. Siap apa tidak? Tolong dokter supaya saya diberi kesembuhan karena anak-anak saya masih kecil. Rumah yang saya tempati masih nyicil. Masih kredit belum selesai, nanti kasihan istri saya. Jadi Bapak minta berapa tahun? Kalau boleh minimal 10 tahun lagi. Kita tidak pernah siap menghadapi apa? Dekonstruksi. Saya lepas ya. Kita tidak pernah siap menghadapi penghakiman dari Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang percaya penghakiman itu adalah bagian dari keselamatan. Nangkep ya? Penghakiman itu adalah bagian dari apa? Keselamatan. Karena tanpa penghakiman, dunia tidak pernah dapat diperbarui lagi. Misalnya begini Bapak Ibu. Kalau kita punya rumah lama Bapak Ibu, ya. Punya rumah lama lalu banyak bocor di sana sini, banyak kerusakan di dalam bagian-bagian dari rumah itu. Bapak Ibu akan diambil pilihan, direnovasi sedikit-sedikit, tapi biayanya tidak pernah selesai. Udah dipasang, ditambal, bocor di sana diperbaiki, di sananya biasanya biaya renovasi tambal sulam itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Maksudnya bagaimana? Memang tidak enak, terpaksa diapakan? Bongkar. Dibongkar ulang. Itulah yang disebut dengan dekonstruksi. Nangkep? Dibongkar. Dan di dalam bacaan kita, Israel itu adalah umat yang sering kali mengalami dekonstruksi. Mereka pernah mengalami perbudakan di Mesir 430 tahun. 430 tahun Bapak Ibu. Dibawa oleh Musa keluar. Lalu mereka menjadi bangsa. Lalu pada zaman Yosua dan berikutnya akhirnya mereka bisa membentuk kerajaan. Lalu mencapai kerajaan yang puncaknya pada pemerintahan Daud dan Salomo. Tapi ini kan satu konstruksi.
Lalu tiba-tiba pada tahun 586 Raja Nebukadnezar melakukan penghancuran terhadap Israel. Didekonstruksi. Setelah itu mereka bisa berhasil lagi naik pada zaman Yesus. Didekonstruksi oleh apa? Romawi. Dekonstruksinya sampai sekarang. Lalu pada perang dunia mereka tersebar di berbagai penjuru dunia, di Amerika dan banyak di Eropa. Perang dunia kedua mereka dikumpulkan oleh Hitler, lalu didekonstruksi, dibasmi oleh Hitler. Berapa yang mati orang Yahudi? 6 juta. Lalu sekarang mengalami hal yang sama, mengalami dekonstruksi, bangsa yang terus-menerus mengalami penderitaan demi penderitaan. Padahal mereka disebutkan bangsa, jadi bangsa pilihan yang menderita. Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau saudara menjadi bangsa pilihan, mau nggak ya? Dan saudara-saudara, memang pilihan itu mengandalkan sesuatu seleksi. Makin terpilih, makin mengalami apa? Seleksi. Dan diseleksi itu mengalami apa? Rekonstruksi atau dekonstruksi? Dekonstruksi. Orang Kristen juga sama, mengalami dekonstruksi dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu mengatakan apa senangnya, apa manfaatnya mengalami dekonstruksi. Lalu dibikin tema kedatangan yang membawa sukacita. Sukacitanya di mana? Sukacitanya di mana? Mengalami dekonstruksi setiap kali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita perlu memikirkan kembali apa sih arti dari sukacita itu. Apakah saudara bayangkan sukacita itu kalau kita terus-menerus mengalami sebuah keberhasilan, jalannya makin lama makin tinggi itu saja? Ataukah sukacita itu adalah dibangun oleh 3 elemen tadi? Konstruksi, kedua tadi apa? Dekonstruksi, baru apa? Ada rekonstruksi, kembali lagi, kemudian masuk lagi. Jadi hidup dalam sukacita itu senantiasa berada di dalam 3 siklus. Ya, 3. Apa saja tadi? Konstruksi, dekonstruksi, rekonstruksi, kemudian masuk lagi. Puter, siklus. Dan itu merupakan sukacita yang paling real. Gereja seringkali tanpa sadar ingin membuat jemaatnya senang, hanya bicara mengenai rekonstruksi. Dia lupa bahwa kita sebagai gereja itu selalu mengalami siklus 3 elemen ini. Konstruksi bangunan ini lalu dibongkar, didekonstruksi, lalu dibangun kembali. Setelah itu ngalami lagi, memutar lagi. Nah saudara-saudara, karena itu kita boleh melihat ini satu kesaksian dari seorang perempuan, ya. Izinkan saya membaca kisahnya, pendek saja. Dia berkata seperti ini dalam sebuah konferensi di salah satu universitas di Amerika Serikat. Maka perempuan ini memberikan kesaksian sebagai berikut. Saya adalah seorang anak haram. Ibuku bisu tuli dan sangat miskin. Suatu hari ibuku diperkosa sehingga ia hamil. Dari kehamilan itulah saya lahir tanpa pernah mengenal siapakah ayah saya. Lanjutnya sambil berkaca-kaca matanya. Kami hidup sangat miskin. Hingga dalam umur yang masih sangat muda,
saya terpaksa bekerja dengan ibu agar bisa bertahan untuk hidup. Akhirnya saya bekerja sebagai buruh kasar di sebuah perkebunan kapas. Di dalam hati saya sesungguhnya saya benci dengan keadaan itu. Dan kalau mau jujur, saya kecewa berat kepada Tuhan. Karena Allah itu tidak adil atas hidup saya. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup layak, saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh, saya tidak paham kenapa saya dilahirkan. Dan tidak bisa melihat kehidupan yang lebih baik di masa depan. Jadi, anak ini berpikir seperti ini. Suatu hari, saya merenung dan terjadilah percakapan dengan diri saya, dengan hati nurani saya. Hati saya menyatakan, namanya Asi, A-Z-I-E. Asi, tahukah kamu bahwa hidup adalah pilihan? Apakah kamu mau seperti ini, ataukah kamu keluar dari kondisi yang tidak berguna? Pilihan itu ada di tanganmu. Tetapi perlu kamu tahu, ketika dia buka Alkitab, rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang baik. Merenungkan firman Tuhan itu, akhirnya saya mengambil keputusan. Saya memilih keluar dari rasa kecewa dan perasaan tidak berguna ini. Keputusan itu membawa perempuan ini menjalani hidup yang berbeda. Dia mulai bekerja dengan giat tanpa mempersoalkan tentang kemalangannya, agar dia bisa sekolah, agar dia bisa membantu ibunya. Dia bekerja keras dan ulet, dan akhirnya dia sukses. Perempuan ini siapa, Bapak Ibu? Perempuan ini bukan sembarangan. Dia adalah Asi Taylor Morton, seorang Menteri Keuangan Amerika Serikat. Dia memberikan judul dari kesaksiannya, yaitu dari from zero to hero. Dari zero ke hero, pahlawan. Apa yang saudara lihat dari nol, dari titik nakdir, menjadi seorang yang luar biasa, Menteri Keuangan, seorang yang sangat berpengaruh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah karena dia mau menerima dekonstruksi. Ketika kita mau menerima dekonstruksi, Tuhan membuka jalan bagi kita untuk mengalami rekonstruksi. Nah, di dalam peristiwa Advent 1, Bapak Ibu mungkin tidak menyadari bahwa menurut kalender gereja, tahun baru gerejawi itu bukan tanggal 1 Januari, Bapak Ibu. Awal tahun gerejawi itu dimulai justru pada apa? Minggu Advent 1. Jadi Advent 1 itu adalah apa? Awal tahun liturgi. Ya, karena itu Advent 1 disebut dengan New Year, New Life, New Time. Dan itu ditempatkan pada satu konteks, yaitu
hari kemurkaan. Dies, ya. Biasanya kalau dies apa? Biasanya kalau kelahiran dies natalis. Kalau Advent adalah bukan dies natalis. Dies irae, ya. I R A E. Apa bacanya? Lengkapnya dies artinya apa? Hari kemurkaan. Kita menyadari bahwa keselamatan ini kalau mau diuji kemurniannya harus ditempatkan pada konteks siap menghadapi hari apa? Kemurkaan. Menghadapi dies irae. Di dalam peristiwa apa? Parousia. Peristiwa apa? Dekonstruksi. Nah, kita kadang-kadang berada pinginkan zona nyaman gitu. Jangan diganggu. Tapi Tuhan mengudik-udik kita supaya kita ini terganggu dan supaya kita belajar. Bapak Ibu, untuk menggambarkan itu, kalau kita lihat didikan Tuhan ini seperti cara induk Raja Wali mendidik anaknya. Apakah Bapak Ibu pernah melihat cara induk Raja Wali mendidik anaknya? Jadi burung Raja Wali itu kalau meletakkan sarangnya itu selalu di pohon yang paling tinggi. Bahkan bukan hanya di sarang. Kalau bisa ada ini gunung, ya, gunung yang tinggi itu ya, di tebing-tebing yang tinggi itu dia letakkan sarangnya di situ. Lalu apa yang dia lakukan setelah anak-anaknya ini keluar menetas dan setelah sekian lama itu sudah mulai muncul bulu-bulunya itu, ya, dan mulai sayapnya itu bisa terbang rendah itu. Nah, induk ini kelihatannya jahat sekali. Anaknya itu didorong supaya apa? Jatuh. Dan anaknya ini belajar dan pasti akan jatuh. Tetapi apa yang terjadi? Induknya ini akan ke bawah, dia terbang, lalu dia topang anaknya. Lalu dia bawa lagi anaknya naik ke atas, dijatuhkan lagi anaknya, terus belajar terbang lagi. Induknya ketika anaknya mau jatuh, diapakan lagi? Ditopang, digendong, dibawa lagi. Seperti itu. Mengalami dekonstruksi, buat jatuh, tapi kemudian direkonstruksi, lalu dekonstruksi, rekonstruksi, dan akhirnya apa? Anak burung Raja Wali ini mempunyai sayap yang bagaimana? Kuat. Coba bayangkan kalau induknya itu dalam tanda petik terlalu sayang. Tidak pernah didorong. Ya. Bahkan kalau dorongnya pelan-pelan, kalau sudah sayapnya besar, kira-kira bisa terbang enggak? Tidak bisa. Ya bisa terbang tapi tidak bisa apa? Tidak bisa terbang tinggi, tidak bisa. Jadi dekonstruksi itu dibutuhkan Bapak Ibu. Untuk itu kita harus berani meninggalkan zona nyaman. Oleh karena itu kalau kita mengalami satu kondisi yang menyakitkan, kata pertama jangan bersungut-sungut. Kalau kita menghayati bahwa dekonstruksi merupakan bagian dari keselamatan, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, harusnya berkata apa? Haleluya, gitu kan? Atau mungkin kalau gerejawi, Maranatha, begitu kan? Karena ini musimnya apa? Advent. Nanti kalau Prapaskah ngomongnya apa? Hanya mengatakan ini hanya khas GKI, gereja Gereja Kristus apa nih? Kalau ini kok mengikuti tahun gerejawi ya, jawabnya gitu ya. Karena yang lain pokoknya haleluya aja begitu. Betul apa tidak? Nah, tetapi adalah bahwa apa? Bahwa kita bisa melihat bahwa dekonstruksi itu dibutuhkan. Asal dekonstruksi itu jangan sampai karena kita melakukan kesalahan. Jangan sampai kita mengalami dekonstruksi karena kita melakukan satu kejahatan. Misalnya,
Saya ngalami dekonstruksi, kenapa? Ya, sehingga saya dipenjara. Itu bukan dekonstruksi, Bapak Ibu. Ya, mengerti ya? Jadi dekonstruksi itu jangan sampai karena kita apa? Melakukan kesalahan. Tapi kalau kita benar, lalu terjadi peristiwa yang di luar kemampuan kita, itu adalah apa? Dekonstruksi. Ini ada seorang rekan, ini pendeta, Bapak Ibu. Dia itu kok badannya makin lama makin kurus, lalu melemas, akhirnya dia periksa ke dokter. Dan akhirnya dokter mengatakan, Pak, Bapak ini terkena cancer. Waket dia, cancer. Dan kansernya tuh langka. Langka. Jadi dia sempat bertanya, Tuhan ini tidak adil ya, saya kan melakukan yang baik. Dan saya selalu melayani dengan setia, kira-kira. Tapi kenapa Tuhan memberikan kepada saya apa? Lalu dokternya, dia tanya pada dokter, obatnya apa? Belum ada. Karena apa? Cancer yang tidak ada. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi posisinya pendeta ini, gimana? Dia akhirnya merenungkan satu hal. Iya ya, kan saya kan berkhotbah bahwa saya siap untuk apapun bagi Kristus. Kenapa saya harus takut? Akhirnya dia mengambil keputusan, terima kasih Tuhan atas penyakit yang saya tanggung. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Pelan-pelan kondisinya membaik. Itu tidak bisa dijelaskan. Jadi ketika kita justru itu menerima, pasrah, percaya kepada pemeliharaan Tuhan, terjadi kondisi yang tidak sembuh total, tapi kondisinya apa? Membaik. Atau seandainya Bapak Ibu pilih, saya marah-marah, saya bersungut-sungut, saya jengkel kepada Tuhan, kira-kira sakitnya tambah apa Bapak Ibu? Jadi dekonstruksi itu menjadi satu kekuatan yang memulihkan ketika kita bisa menerima. Bahkan bisa mengucap syukur dengan tulus. Maka temanya menjadi pas, kedatangan yang membawa apa tadi? Sukacita. Padahal kedatangan di sini maksudnya kedatangan yang rekonstruksi atau dekonstruksi? Dekonstruksi. Karena Advent itu bicara mengenai kedatangan yang menghakimi. Kedatangan yang melakukan dekonstruksi, kedatangan yang membongkar. Nah, maka kita boleh melihat bahwa di sinilah kekuatan dari orang percaya, orang Kristen itu. Orang Kristen itu dibanting-banting kok mukanya itu tetap sukacita. Tapi anehnya kalau di rumah, istrinya lama nyiapkan makanan kok marah-marah ya. Kelihatannya kalau di luar itu tegar, di rumah makanannya itu agak terlambat, udah marah-marah. Nah, tentunya bukan begitu ya. Dekonstruksi harus total, baik di luar maupun di mana? Di mana saja, begitu ya. Dan seringkali kita itu kalau di luar tuh kelihatan jadi orang sabar, Bapak Ibu. Tapi kalau di rumah itu marah-marah terus. Oh, di gereja ini semuanya senyum-senyum, baik-baik, kelihatannya sabar sekali. Tapi kalau di rumah itu kenapa tuh? Kalau tidak sabar ya. Sampai ada orang bilang, Pak, suami saya tuh kalau di gereja tuh jadi apa? Malaikat. Oh iya, memang baik Bu, saya lihat Bapak itu. Oh, Bapak enggak tahu. Kalau di rumah monster. Waduh.
Mari Bapak Ibu kita hayati bahwa kedatangan Kristus itu dua aspek, kedatangan yang menyelamatkan dan kedatangan yang menghakimi. Kita lihat bahwa dalam dua kata penting, dekonstruksi, rekonstruksi dan apa? Dekonstruksi dan dekonstruksi akhirnya membawa apa? Rekonstruksi. Maka kita bisa melihat bahwa apapun kondisi yang terjadi, dan 1 bulan lagi kita akan memasuki tahun 2024, kita tidak tahu. Apakah nanti presiden yang dipilih itu akan lebih baik? Tidak tahu saya. Ataukah lebih buruk lagi, dan makin orang Kristen makin ditindas. Tapi kalau toh terjadi, kita sudah punya bekal firman Tuhan. Bahwa Allah akan bekerja, Allah akan menyelamatkan, Allah akan bertindak melampaui apa yang kita pikirkan. Karena seluruh hidup ini dibawa kendali dari Allah. Manusia boleh merencanakan, manusia boleh mereka-reka, tapi Allah yang akan menyelesaikan dan mengatur semuanya. Amin. Maka Advent 1 membawa kita kepada satu semangat yang lebih penuh percaya, ada pengharapan, ada kasih, bahkan ketika kita mengalami dekonstruksi. Apakah saudara siap untuk mengalami dekonstruksi? Tuhan, saya tidak siap Tuhan. Tapi berikan saya kemampuan untuk dapat siap. Saya tidak bisa dengan kekuatan saya tidak mampu Tuhan. Tapi saya percaya Engkau akan memberikan anugerah. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam apa? Dia yang memberi kekuatan kepada. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, Kristus, yang memberi kekuatan kepada.